Saudara-saudaraku, salam jumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Renungan kita pada hari ini bertema Hidup Berhikmat. Dasarnya diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12 sampai 14. Di dalamnya kita mendengar firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat, dan juga kekayaan maupun kemuliaan, dan aku akan memperpanjang umurmu. Saudara-saudaraku, apakah saudara-saudara dan saya pernah perhatikan, tahun boleh saja berganti tahun, tapi apakah dari tahun ke tahun jumlah orang berhikmat itu makin bertambah banyak dalam kehidupan di dunia? Tampaknya tidak demikian. Orang berhikmat itu selalu jadi orang yang langka di dunia. Dari waktu ke waktu jumlahnya tetap saja sedikit, tidak banyak. Bila tak mau dikatakan makin sedikit jumlahnya, termasuk di kalangan umat beragama sekalipun. Tapi berbicara tentang hikmat, apa sih sesungguhnya hikmat itu menurut Alkitab? Menurut Alkitab, hikmat adalah pilihan, keputusan hati nurani. Persisnya, keputusan ilahi melalui hati nurani lebih daripada pilihan keputusan akal budi kita manusia. Mengapa? Sebab hikmat itu sesungguhnya adalah salah satu karunia roh dari Allah. Seperti kata Rasul Paulus, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Lebih jelas lagi dia katakan, Allah memberikan kepadamu roh hikmat. Karena itu nas renungan kita katakan, sesungguhnya Allah memberikan kepadamu hati, bukan akal budi, yang penuh hikmat. Hikmat itu terkait dengan hati atau hati nurani lebih daripada terkait dengan akal budi. Mengapa demikian? Sebab juga hati, bukan akal budi, adalah tempat Allah yang adalah kasih bersemayam. Tempat Allah jumpai manusia. Seperti kata Rasul Paulus, kasih Allah itu dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, bukan disurahkan di dalam akal budi kita. Dalam kenyataannya kita bisa jumpai kok, memang hanya hati manusia bisa punya kasih. Sebaliknya, akal budi manusia tidak bisa punya kasih. Makanya tanpa kasih, akal budi manusia bisa dingin, bengis, kejam, jahat. Hanya dengan kasih, akal budi manusia bisa hangat, ramah, baik, berhikmat. Lalu bagaimana caranya kita bisa jadi orang berhikmat sehingga hidup kita bisa sukakan hati Allah yang sukai Salomo atau siapapun yang minta hikmat kepadanya? Belajar dari Salomo, inilah caranya. Cara pertama, kita harus selalu sediakan waktu yang tetap untuk bersekutu, berelasi dengan Tuhan. Lihatlah Raja Salomo. Tuhan jumpai dirinya dalam mimpi saat ia sedang buktikan kasihnya kepada Tuhan. Dengan sediakan, berikan waktu kepada Tuhan lewat ibadah dan persembahan korban di dalamnya. Sehari-hari kasihi Tuhan memang sama dengan sediakan berikan waktu yang tetap kepada Tuhan. Utamanya lewat ibadah kepadanya. Nah, lewat ibadah atau persekutuan relasi yang dekat, akrab, intim dengan Tuhan, Tuhan jumpai Salomo dalam mimpi. Sesungguhnya lewat ibadah atau persekutuan relasi yang dekat, akrab, intim dengan Tuhan juga, Tuhan bisa jumpai dan berkata-kata kepada kita lewat berbagai cara. Bisa lewat mimpi, lewat pengalaman hidup sehari-hari dan lain sebagainya, juga lewat pembacaan dan perenungan kitab suci. Seperti kata Paulus kepada Timotius, Timotius, kitab suci
dapat beri hikmat kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 15. Cara kedua, kita harus selalu minta karunia hikmat itu dari Tuhan. Mengapa? Sebab tanpa hikmat, kita bisa salah gunakan dan sia-siakan segala anugerah Tuhan di dalam hidup kita, termasuk umur panjang, kesehatan, kekayaan, dan kemuliaan. Tanpa hikmat, Tuhan itu bisa jadi serba salah. Tuhan anugerahkan umur pendek, sakit-sakitan, kemiskinan, persoalan. Kita bukannya hidup makin dekat Tuhan, kita malah makin jauh daripadanya. Lalu Tuhan anugerahkan umur panjang, kesehatan, kekayaan, kemuliaan. Kita juga tetap saja hidup jauh dari Tuhan, bukannya malah hidup makin dekat kepadanya. Hanya dengan hikmat kita bisa gunakan dan tidak sia-siakan setiap anugerah Tuhan, termasuk umur panjang atau pendek, kekayaan atau kemiskinan, kemuliaan atau persoalan dalam hidup kita. Lihatlah lagi Raja Salomo. Justru karena ia minta hikmat dari Tuhan, Tuhan malah anugerahkan juga kepadanya kekayaan, umur panjang, dan kemuliaan. Mengapa? Sebab Tuhan tahu dengan hikmat Raja Salomo atau siapapun tidak akan salah gunakan kekayaan, umur panjang, dan kemuliaan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Karena itu Yakobus beri kita nasihat. Bila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Ya, hikmat itu bisa tolong kita manusia untuk pakai segala anugerah dari Tuhan, sehingga hidup kita bisa sungguh-sungguh berarti, sungguh-sungguh sukakan hati Tuhan, sungguh-sungguh diberkatin Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh mau jadi orang yang bisa hidup berhikmat di sepanjang tahun, bahkan di sepanjang hidup kita, baiklah dua hal ini harus selalu kita ingat dan lakukan dalam hidup kita. Sediakan selalu waktu yang tetap untuk bersekutu, berelasi dengan Tuhan, dan mintalah selalu karunia hikmat itu daripadanya. Selamat jadi orang yang makin hidup berhikmat sepanjang hidup kita. Amin.